Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, kita mulai dengan bertawajuh, menghadapkan wajah hati kita kepada Allah Ta'ala dengan penuh kerendahan hati, menyadari bahwa amal sebanyak apapun tidak akan bisa membeli sepetak surga yang terbawah sekalipun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sebagai makhluknya yang insan tertinggi pun menyadari itu bahwa aku tidak bisa masuk surga mengandalkan amalku. Tapi kita masuk surga, berakhir bahagia, itu karena Allah merahmati, karena Allah menolong. Jadi kalaupun kita melakukan semua amalan, semua kebaikan, itu kita tidak mengandalkan amal itu. Tapi kita dengan sebuah pengharapan, ya Allah nih saya bersihin lantai, saya melakukan sedekah, semoga Allah ridho sama saya, semoga Allah tersenyum. Nah, ridhonya itu yang membawa kita naik. Gitu. Jadi ya mari kita manfaatkan setiap nafas yang ada, mumpung masih ada diberi kesempatan untuk bertaubat dengan baik, untuk menumbuhkan sifat-sifatnya, untuk menebarkan rahmat di dunia ini. Jadikan setiap hari menjadi sebuah tantangan buat kita. Tanya pada Allah, ya Allah, apa yang hari ini engkau ingin aku lakukan gitu. Nanti akan ditunjuki, nanti akan dibukakan. Biasanya adab-adab seperti itu ya, dialog-dialog kecil seperti itu di pagi hari itu yang akan mengubah di hari itu. Karena kebanyakan orang lupa sama Allah, bahkan nggak diajak ngobrol gitu, sibuk aja dengan semua agenda yang ada. Hari ini to-do listnya sini sampai maghrib penuh. Tapi nggak pernah nanya sama Allah, ya Allah, apa yang engkau ingin aku lakukan hari ini? Sesuatu yang membuat dia happy gitu, sesuatu yang membuat dia tersenyum. Ya, jadi kita sering lupa, sering tersibukkan oleh sekian banyak rencana di dalam pikiran kita, semua kesibukan, sampai lupa bertanya kepada Dia yang memberi kehidupan. Sebenarnya di setiap hari itu ada hal yang Allah Ta'ala ingin kita lakukan secara spesifik. Itu yang sebenarnya diminta di Siratal Mustaqim. Sebuah jalan di mana dalam Al-Quran dikatakan Allah berada di Siratal Mustaqim. Kalau kita bertemu di sana, melakukan kegiatan itu, Allah di sana ada, dan berkahnya itu akan menerpa kita otomatis ke keluarga dan lingkungan sekitar gitu. Jadi kita berdoa Siratal Mustaqim sebenarnya meminta sesuatu yang spesifik hari ke hari, antara zuhur sampai asar, minta Siratal Mustaqim di antara itu. Nanti asar sampai maghrib juga begitu dan lain sebagainya. Betapa tidak mudahnya menemukan Siratal Mustaqim, sahabat-sahabat. Hari ini kita akan membahas tentang Adam alaihissalam, masih ya. Tema tahun ini adalah Adam alaihissalam. Satu hal saja yang mau kita capture, yaitu yang Allah Ta'ala berikan informasinya dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Mari kita lihat sama-sama suratnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ini adalah episode ketika Adam sudah dicipta. Adam baik itu berupa adonan raga, ya ingat raga Adam itu diambil dari penjuru bumi oleh malaikat. Jadi tanah yang terbaik adonannya. Kemudian tanahnya itu dibentuk di surga. Nah, yang iblis tidak lihat adalah penciptaan jiwa Adam. Yang dia lihat penciptaan raganya. Nanti kita akan lihat di sini kenapa dia tidak mau bersujud gitu ya. Kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam gitu. Ada perintah itu, mereka pun sujud, tetapi iblis dia tidak mau. Kemudian dikatakan dia termasuk golongan jin. Nah, ini ada kalimat penting nih di sini. Karena minal jin, terus fafasakho an amri robbihi. Dia mendurhakai amr Tuhannya. Jadi ini menunjukkan karakter dari iblis, setan dan keturunannya adalah dia nggak pernah mau patuh sama perintah Tuhannya. Jadi karakter membangkang. Kemudian dikatakan, pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai penolong selain aku, padahal mereka adalah musuhmu. Ini adalah sebuah pernyataan. Kalau kita termasuk golongan yang diombang-ambing oleh iblis, nanti kita lihat di ayat lain, ya, yaitu yang ketarik ke depan, belakang, kiri, kanan, itu sebenarnya sudah masuk kepada keturunannya.
Akhirnya dia menjadi tersesat dan dia adalah seburuk-buruk pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Nah, satu pertama ya tentang sujud. Malaikat disuruh bersujud bukan dalam arti menyembah Adam sebagai Tuhan. Jadi sujud itu adalah sebuah gesture ya, sebuah ekspresi dari sebuah ketertundukan. Dan ini yang bersujud semua malaikat, malaikat yang di atas, bos-bosnya ini yang disuruh sujud. Jadi kalau bosnya sujud pasti bawahannya sujud semua. Ini malaikat mukorobun yang di atas. Jadi di bawahan itu ada yang malaikat. Malaikat tuh banyak banget. Ada hadis begini, di Sidratul Muntaha, di langit itu ada Ka'bah. Jadi ada Ka'bah di bumi dan ada Ka'bah di langit. Kata Rasulullah masuk setiap hari 70.000 malaikat dan tidak pernah keluar sampai akhir zaman. Jadi tiap hari 70.000 masuk, masuk, masuk. Jadi alam malakut, sahabat-sahabat, tuh luas banget. Ini sekarang kita baru di alam dunia udah dibikin termehek-mehek ya. Padahal potensi kita sebagai manusia, kita punya jiwa. Jiwa kita itu satu alam sama malaikat. Maka jiwa kita tuh dari alam malakut. Oleh karenanya, begitu masuk alam barzah, kita bisa ngobrol sama malaikat. Mereka datang, nanya, man robuka. Di sini jarang kan lihat gitu. Kecuali buat orang-orang yang jiwanya sudah dibangunkan. Bisa karena kita punya potensi. Kan ada malaikat depan, kanan, kiri, kanan. Depan, belakang, kiri, kanan. Itu berfungsi harusnya. Kan kita punya iman juga, iman kepada malaikat katanya gitu kan. Nah, jadi itu suluk ya adalah sebuah jalan di mana kita mengaktifasi jiwa tersebut. Sayang banget kalau selama hidup ini kita hanya mengandalkan potensi-potensi ragawi yang hanya terbatas ini. Walaupun terbatas itu juga udah luar biasa tuh, potensi akal pikiran. Tapi jiwa, dia bisa menangkap hakikat. Pikiran nggak bisa. Yang bisa menangkap hikmah, itu akal jiwa. Yang bisa berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila ulil albab itu. Di Ali Imran sebutnya. Ulil albab, orang yang punya lubab. Lub itu akal jiwa. Belum tentu profesor atau doktor gelarnya berderet bisa ngomong begitu kalau Allah tidak aktifasikan akal jiwanya. Nah, sebenarnya syariat Rasulullah Muhammad SAW kalau dikerjain benar aja, sholatnya benar, tegak, khusyuk, saum, eh, syariat lahir batin ya. Jangan hanya syariat fisik tapi dalam batinnya ngedumel gitu. Nah, harus 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 legowo, harus sabar, harus ikhlas, harus tawakal. Itu aja dikerjain, uh, bangun tuh jiwa otomatis. Jadi yang bikin terpuruk itu si jiwa ketika kita mengeluhkan kehidupan, tidak menerima takdirnya, em, khawatir akan masa depan sambil meremehkan bahwa Allah bisa nggak ya ngeluarin saya dari kondisi begini, kayaknya nggak mungkin gitu kan. Meragukan Allah itu udah langsung ada hijab. Dan semakin banyak hijab di hati itu semakin melumpuhkan si jiwa. Itu seperti kryptonite bagi Superman gitu. Begitu dekat dia langsung lemes. Nah, kebanyakan manusia, kata Rasulullah, banyak yang tidur jiwanya. Ketika mati dia baru bangun. Tapi udah telat kalau matinya badan, udah nggak ada kesempatan beramal soleh, tidak ada lagi kesempatan untuk mengenal dia. Masalahnya begini, nih saya tunjukkan ya. Ini adalah etapa kehidupan kita di dunia. Hmm. Ini disebutkan di dalam buku Risalah Al-Anwar Ibnu Arabi. Setiap manusia, setiap kita, itu melalui 7 etapa ini. Etapa pertama, kita pernah berhadapan, jiwa-jiwa kita berhadapan dengan Allah Ta'ala di sebuah alam, di sebuah mautin. Mautin tuh ya alam lah kita sebut. Namanya alam alastu, alam persaksian, alam nur di situ. Karena jiwa-jiwa tuh cahaya. Maka jiwa itu nggak makan bakso kayak raga gitu, nggak makan soto.
Yang dimakan adalah cahaya hikmah, cahaya perintahnya, cahaya keberserah dirian. Semakin kita berserah diri, jiwa makin kuat. Semakin kita tawakal, jiwa makin kuat. Seperti itu. Informasi tentang mautin alastu ini adalah dalam Al-Quran, sahabat-sahabat. Surat Al-A'raf ayat 172. Bahwa anfus, jiwa-jiwa kita pernah bertemu face to face sama Allah Ta'ala. Di situ kita diberi sebuah perjanjian. Diberi semua potensi setiap orang, ya, dikalungkan di lehernya. Kemudian dengan sebuah persaksian, kata Allah Ta'ala, alastu birobbikum, bukankah aku Robmu? Gitu. Bukankah aku yang memelihara kamu? Bukankah aku yang menciptakan kamu? Rob itu semua yang memelihara sejak lahir, yang ngasih rezeki, yang mengurus takdir. Kalau dia yang mengurus takdir pasti beres. Sejelek-jelek apapun kita kita lihat ya, sesial-sial apapun kita rasakan, kalau kita yakin, oh tenang, Rob itu sang pemelihara mesti punya punya maksud di balik ini. Jadi jiwa punya informasi tentang siapa Robnya. Alastu birobbikum, dijawab qala bala syahidna gitu. Ya, engkau Rob kami dan kami bersaksi atas itu. Dikatakan di ayat itu dan kami mengambil persaksian itu supaya nanti di alam nanti ini di alam mahsyar ditanya tentang persaksian itu, jangan ngeles. Perjanjian apa ya? Ada perjanjiannya. Suluk juga diantaranya adalah kita mengenal recollection. Perjalanan taubat itu pada satu titik, taubat itu ada 3 tahapan. Tahapan pertama, balik modal dulu. Kita udah terlanjur terlalu banyak hijab hati yang menutupi. Itu kenapa kita sulit menangkap petunjuknya. Kalau sulit menangkap petunjuknya, mesti ketar-ketir hati. Mesti nggak paham bagaimana ini hidup. Waduh, banyak kekhawatiran. Itu tanda ada hijab yang menggelapi hati kita. Karena kalau terang, tahu dia apa yang dilakukan, tenang. Begitu ada hijab, cold, gelisah pasti. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Hanya berzikir pada Allah, qalb jadi tenang. Yang menghalangi berzikir adalah si hijab qalb itu. Ketika kita cinta dunia, khawatir kehilangan dunia, apapun itu ya, menjadi sumber comfort zone kita. Yang kita pegangin gitu supaya kita tuh tenang, tapi itu bukan Allah. Nah, itu menjadi menjadi hijab tuh, hati-hati. Cara menghilangkannya istighfar dan taubat gitu. Itu kata Al-Qur'an. Jadi kita pernah bertemu sama Allah, jiwa kita. Disinilah cinta pertama kita gitu. Sejak saat ini jiwa itu kerinduannya cuma pengen Allah, Allah di mana ya Allah, Allah. Nah, ketika udah setua inilah kita diguncang dengan berbagai ujian kehidupan, jiwa mulai bangkit, dia mulai bangun. Mulai dia merasakan sebuah kehausan, pengen ikut pengajian, kalau dengar Al-Qur'an tuh kayaknya tenang. Nah, itu hawa-hawa yang dia cari. Jiwa tuh. Jadi etapa pertama, ingat kita menyimpan sebuah perasaan, sebuah cinta pertama, sebuah hal yang makanya gini, kalau kita ikut pengajian atau baca buku terus kemudian kita bilang, "Oh ya, ini benar." Kok tahu itu benar? Berarti punya referensi sebelumnya. Benar nggak? Ketika kita cari sesuatu, saya bilang, "Ya, ini benar." Karena dia punya recollection, dia punya punya pengetahuan awal tentang siapa dia. Jadi jiwa itu sifatnya seperti itu. Nah, kemudian jiwa-jiwa itu udah berkumpul dari Adam alaihissalam, dari ciptaan pertama sampai nanti ciptaan terakhir yang belum turun, yang jelang kiamat nanti, itu jiwanya sudah ada, nongkrong tuh di sana di atas, tunggu takdirnya turun di tahun berapa, mungkin tahun 2050, tahun 3000, nggak tahu ya, kita nggak tahu nih the end of the world-nya kapan sampai kiamat besar. Nah, kemudian jiwa-jiwa kita diturunkan di rahim ibu usia 120 hari janin. Begitu kata Rasulullah. Itu masuk ke etapa kedua, namanya mautin rahim. Di rahim inilah jiwa berkenalan dengan jasad, yang menjadi kendaraannya persiapan untuk memasuki alam dunia, mautin dunia. Kita di sini sedang ada di alam terjauh.
ciptaan. Jadi alam ciptaan itu ada tiga, alam ruh, alam jabarut namanya, alam malakut, malaikat-malaikat dan jiwa di alam. Terus makin ke bawah lagi alam dunia. Makin ke atas alam ruh, cahayanya makin terang. Makin ke bawah, makin gelap. Oleh karena itu, di alam dunia ini kita melihat setan mewujud, kejahatan mengemuka, kezaliman menyeruak gitu. Kita melihat di alam ini banyak orang yang menjadi ateis dan bingung, katanya Tuhan Maha Pengasih. Kok ada begini begitu ya? Pembantaian ada gitu kan, kita sedih. Kok dia mengizinkan? Nah, itu kalau kalau tidak melihat big picture, kita kemudian gampang ngambil kesimpulan Tuhan tidak adil gitu. Nauzubillah min dzalik. Dia jauh dari itu. Supaya kita tidak paham bagaimana cara dia mengatur ya. Di alam dunia ini, sahabat-sahabat, kita main berdasarkan, jadi kalau main catur tuh ya bidaknya ada, papannya terbatas segitu-gitunya. Kita hanya memainkan peran di arena yang dia siapkan untuk kita. Hadisnya ada nih tentang pembentukan 120 hari janin dalam rahim. Silahkan buka Google, hadisnya panjang, tapi intinya di situ ditetapkan 4 perkara ketika jiwa ditiupkan ke dalam janin berusia 120 hari. Kenapa 120 hari itu secara medis udah membentuk manusia 120 hari. Nah, semenjak makanya ada 4 bulanan ya kan? Itu dia udah jadi manusia utuh. Ada ruhnya, ada jiwanya, ada raganya. Sebelum itu jiwanya belum masuk. Tapi raga sudah bangun tuh, maksudnya dia sudah hidup karena jantung sudah berdetak. Dia minjem ruh dari ibunya. Ruh itu daya kehidupan yang menghidupkan. Nah, disinilah di Mautin Rahim, ini penting tentang kita diberi modal sama Allah Ta'ala. 4 perkara. Rezekinya, nah ini kalau kita beriman sama hadis ini, kita mestinya nggak usah ketar-ketir dalam hidup. Rezeki itu pasti ada. Cuma yang harus di-manage adalah setiap orang takarannya berbeda-beda. Jadi takaran itu harus kita kenal agar lifestyle kita menyesuaikan takaran yang ada gitu. Kalau besar pasak daripada tiang, kita udah silahkan menciptakan neraka kehidupan sendiri. Takarannya tuh ya setiap orang ada yang rezekinya 1 ember, ada yang 1 gelas, ada yang 1 danau gitu. Karena disesuaikan dengan fungsi orang itu. Mesti ada fungsi perahmatan kalau dia rezekinya banyak. Tapi rezeki yang itu disesuaikan dengan 3 ketetapan lainnya. Yaitu rezekinya dikasih, ajalnya juga ditetapkan kapan, mesti rezekinya cukup itu sampai ajal. Karena Allah tuh begitu, kalau menyusun sesuatu tuh komplit, integral, menyeluruh. Ini hadis yang kita mesti imani tuh, sahabat-sahabat, kalau mau menghadapi ini ya. Supaya kita tuh tenang, semua tuh dia diaturin gitu loh. Kita tuh punya Allah, aduh ya Allah ya. Jangan kita sholat, 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 tapi kayak mengatur kehidupan tuh kayak nggak berimam kepada dia yang mengaturkan gitu. Kita punya Allah, sudah diaturkan. Bahkan sebelum kita terlahir dari rahim ibu, diaturin nih ya, rezekinya kamu bakal nerima segini. Dan itu cukup sampai ajalnya. Kemudian ditetapkan amalnya dalam arti dia membawa potensi suatu kecerdasan tersendiri, nanti kerjanya ngapain untuk menjemput rezeki-rezeki itu. Ada yang jago masak, hmm, ada yang jago jahit, ya, mungkin ada yang, itu amalan-amalan yang kemudian nanti disesuaikan dengan desain ke otaknya, dan Allah sesuaikan dengan nih, dapat talent dari ibu yang seperti ini, bapak yang seperti ini, amal itu delik hebat luar biasa. Di luar, it's beyond our capacity untuk menguraikan ini, tapi begitu hebatnya Allah, begitu detail ya. Kenapa dilahirkan dari orang tua yang itu, kenapa di tahun sekian, kenapa di kota itu udah berhubungan dengan 4 hal ini. Rezekinya, ajalnya, amalnya nanti sekolahnya di mana akan menentukan temannya dapat yang ini, nanti jodohnya dan lain sebagainya. Kemudian
Ini arena yang Allah siapkan ya. Rezekinya dikasih sampai ajalnya, nanti dikasih potensi untuk berkembang, potensi untuk apa namanya, beraktivitas di dunia ini, dan kemudian ditetapkan juga kecelakaan atau kebahagiaannya. Bahwa ketika dia mengarungi kehidupan ini, dia akan mengalami pasang surut dalam kehidupan. Mungkin usia sekian, dia harus menghadapi kenyataan orang tuanya bercerai, misalkan. Itu bagian dari kecelakaan atau kebahagiaannya. Dalam arti, yang kita harus lihat adalah ketika itu sudah didesain, sebenarnya yang disasar adalah pertumbuhan jiwanya. Supaya jiwanya tumbuh. Hanya dengan melalui pasang surut kehidupan seperti itu, si jiwa bertumbuh. Karena kalau cuman senang-senang, itu seperti halnya kita siang hari terus itu bumi kering. Malam hari terus gelap, bumi beku. Maka dipergantikan siang dan malam. Itu kan Ali Imran bicara begitu. Begitu ulil albab bicara ma khalaqta hadza batila, itu terkait konteks dipergantikan siang dan malam. Dipergantikan kehidupan kita, sahabat-sahabat. Kadang luang, kadang sempit. Kadang happy-happy, kadang nangis gitu ya. Kadang penuh semangat, kadang males-malesan gitu. Kan kita udah sejauh ini udah tahu tuh kayak gitu-gitu ada gitu, sesuatu yang di luar kontrol kita. Nah, mestinya kalau udah tahu begini, oh oke. Kita work with the flow aja, nggak usah memaksa-maksakan. Kenapa ya aku kok kurang semangat? Tenang, nikmati bahkan sebuah kelemahan. Kadang sakit, kadang jag-jag gitu, sehat gitu. Pada sakitnya, pada sehatnya, semua kita berzikir pada Allah Ta'ala. Karena ini bagian dari pemutaran, diputarkan dunia siang dan malam. Hadis ini saya rekomendasikan baca tuh. Hadis lengkapnya. Direnungkan gitu. Kan ini terkait dengan penciptaan nanti nutfah balaghah 4 kali 30. 40 kali 3. Nah kayak gitu-gitu ada hitungan-hitungannya lah. Ini bicara tentang ke-40-an. Nanti supaya usia 40 tahun. Nah, kenapa diaturkan 4 perkara ini? Karena targetnya di usia 40 tahun. Nanti doanya di surat Al-Ahqaf. Karena Allah kalau nggak diaturin, waduh, udah nggak akan tumbuh pohon. Sama lah kalau kita penanam benih, mesti diatur itu tanahnya yang cocok di mana. Beda benih singkong dengan benih apa, benih padi kan harus harus tahu. Ada ilmunya. Allah yang maha ilmu, dia paling tahu. Ini jiwa kayak gini akan tumbuh di orang tua yang seperti ini. Neneknya kayak begini, adiknya kayak begini. Wah, luar biasa. Jadi hidup ini nikmat, semua udah diaturkan. Itu yang kita kadang nggak paham. Ini pasangannya begini, walaupun sempat bercerai misalkan ya, nggak apa-apa beberapa kali. Itu sebagian dari pengaturannya, sahabat-sahabat. Bagian dari pengaturannya tuh kadang kita suka nggak lihat dan terlalu belum, it's my failure gitu. Aku gagal, tapi dia nggak lihat Allah ada di balik itu gitu. Nggak apa-apa, it's part of life. Bercerai, menikah, ya semua bagian dari itu. Al-Quran bicara tentang itu. Ada jalan-jalan seperti itu. Rasulullah SAW pun bercerai gitu. It's part of life. Don't feel so bad about it. Ya, jadi 4 perkara ini, ya, kemudian tujuannya adalah si benih jiwa kita. Jiwa kita tuh ada benih ilahiyah yang di situ harus ditumbuhkan. Di mana? Di sini, di alam dunia ini yang paling jauh tuh kayak kita dibenamkan ke dalam tanah supaya pecah kecambah nanti tumbuh. Di sini mautin dunia yang paling 70-80 tahun ya nggak lama nih. Apalagi kita udah paru-paru baya begini udah siap-siap nih. Badan sudah bau alam kubur ya. Siap-siap untuk menanti etape keempat. Kita bakal masuk ke alam barzakh. Dimana ketika raga kita sebagai kendaraannya si jiwa sudah habis masa pakainya. Sudah ditetapkan di 120 hari tadi. Nah, masalahnya ini alam penentuan. Bekal-bekal untuk di alam barzah, mahsyar, akhirat, dan seterusnya dicarinya di sini, sahabat-sahabat. Lihat di Al-Quran.
Ada ayat yang mengatakan ketika orang munafik melihat orang-orang beriman, kok kamu punya cahaya banyak, aku juga mau dong. Karena komoditas di sana itu bukan euro, bukan dolar, bukan rupiah. Ya, mau punya 1 triliun pun di bank account nggak akan kebawa tuh ke alam barzah kalau kita nggak sodakohin. Di sana kita mesti pinter-pinter nih mengubah apapun yang kita pegang di dunia ini jadi cahaya. Sapu jadi cahaya, gimana? Kita nyapu sambil zikir. Nyuci piring jadi cahaya, zikirnya itu yang mengubah kita jadi cahaya. Apapun dilakukan, wah, nambah tuh saldo cahaya kita. Begitu pindah ke alam barzah, kalau kita punya cukup cahaya, tenang, lapang di sana. Itu alamnya besar sekali tuh. Dan kita bisa ribuan tahun loh nunggu di sana. Nah, agama itu memberikan panduan. Kita siap-siap ya. Gimana cara kita menyelamatkan diri kita supaya kita selamat di alam barzah? Harus kolbun salim. Itu Al-Quran ada semua tuh. Makanya wajib wajib membaca Al-Quran sebagai panduan, tidak sekedar tilawah, tapi mesti paham artinya dan direnungkan. Orang munafik bertanya kepada orang beriman, aku mau cahayamu. Ambil saja di belakang, kata orang beriman. Ini kan kejadian itu, ini sepenggal informasi yang Allah Ta'ala berikan di dalam Al-Quran tentang sebuah dialog di alam mahsyar nanti. Di alam akhirat, bahwa ada orang-orang yang minta cahaya. Katanya, balik aja ke belakang. Ke belakang tuh kemana? Di dunia. Mereka lalai, tidak mengambil cahaya. Di sana bangkrut. Wah, sedih banget. Sedih banget. Sedih banget. Ya. Jadi ini reminder buat kita semua. Oke lah, kehidupan selalu punya cara untuk bikin kita terpuruk gitu ya, sedih. Tapi ayo, selagi masih ada nafas, cari cahaya itu. Cari. Apapun yang kita kerjakan, yang di depan kita nggak jauh-jauh itu caranya. Nggak usah mikir, aduh gimana ya, aku apa harus bersedekah 1 juta setiap minggu? Nggak usah. Yang ada aja di depan apa, bisanya masak-masak, bersihin-bersihin, itu caranya. Nggak pernah ngoyo suluk itu. Itu satu, ya. Jadi tentang mautin dunia, ingat kita akan menempuh perjalanan yang panjang sekali. Masih lama ini perjalanannya. Di barzakh masih nunggu. Dan barzakh itu sahabat-sahabat, semua kehidupan kita diputar sama Allah. Semua diputar ulang. Ini nih, kamu ngerjain ini. Semua dosa-dosa pribadi kita dilebur di sana. Kalau kita masuk ke sana masih membawa ujub, merasa bangga diri, dendam sama orang lain, belum beres nih di sini. Kebakar sendiri di sana. Jadi kita, Allah tidak menzalimi hambanya, tapi kita membawa hijab-hijab qalb. Masalahnya sahabat-sahabat, begitu masuk ke Mautin Barzah, itu Mautin Barzah itu ada di Malakut. Kita naik tuh ke atas, satu alam lebih dekat. Semakin kita dekat kepada Dia Ta'ala, semua hal yang bersifat kegelapan sirna dengan sendirinya. Kebakar otomatis. Dia tidak membakar kita, kita membawa hal-hal yang akan berpotensi terbakar. Jadi kita terbakar di sana. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Kalau menurut saya bilang, udahlah, gini, kamu mendera 50 tahun sulit di dunia itu nggak ada apa-apanya dibanding 5 menit di alam barzah. Coba bayangkan. Ini orang yang Allah bukakan pengetahuan tentang beratnya alam barzah itu kayak seperti apa. Kan di sana semua perwujudan lebih kompleks. Karena kita naik ke alam tuh di Malakut. Kan hadisnya banyak tuh. Setetes api neraka kalau ke bumi bisa hancur kayak gitu gitulah, banyak tuh hadis-hadis seperti itu menggambarkan kompleksitas alam berubah. Di alam barzah itu semua hal yang kita anggap remeh di hati kita mewujud. Kan kita bilang, nggak apa-apa sedikit bohong, karena nggak langsung ada konsekuensinya di sini. Begitu ke bawah mati, kebohongan itu memakan kita sendiri. Kita punya sifat galak misalkan ya, kayak anjing menggonggong gitu. Kalau sama orang tuh, aduh, bikin kesalahan dikit di wah, 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 wah. Galak banget. Itu bengis itu. Meninggal belum sempat diistighfari itu. Dia akan mewujud sebagai anjing yang mencabik-cabik daging kita. Mencabik-cabik kita, mengerikan sekali.
Dan itu beribu tahun, coba bayangin ngadepin kayak gitu, kan ngeri. Jadi di sana kita akan menghadapi semua hal yang ada di dalam hati kita yang kita nggak sadar itu ada. Makanya suluk itu diantaranya adalah untuk menyingkap keburukan hati. Bening di sini di dunia. Dan kadang kita nggak sadar sih, Allah tuh sudah memberikan cermin 3 dimensi kehidupan kita. Yang kita lihat adalah teman kerja yang blow on gitu kan. Kesel banget, salahin dia. Tapi kita nggak lihat tuh keblow onan diri kita sebenarnya. Ya, itu kita cuma lihat pasangan yang nyebelin gitu. Jadi sebenarnya kita punya similarity gitu. Hal yang menyebalkan itu adalah diri kita. Kekurangan yang kita lihat di orang lain sebenarnya cerminan dari sebuah hal di dalam hati kita. Mungkin nggak plek-plek sama ya, tapi Allah tuh kasih hints dalam ruang 3 dimensi dalam kehidupan kita. Anak yang bertingkah, tetangga yang tiba-tiba ngomel, lagi jalan tiba-tiba diselip sama angkot kayak atau motor apa yang kita lihat orang itu yang nyebelin kan, yang kita serang orang itu. Nah, seluk itu selalu berusaha, tar sebentar, ya ada kenapa Allah izinkan orang itu seperti itu? Duh ya Allah, ini cerminan apa dari hatiku? Ya Allah, astagfirullah. Orangnya mah dia nggak peduli, silahkan mau ngapain aja dia, tapi dia sibuk sama Allah Ta'ala. Ini apa ya Allah, ini apa? Karena dia tahu dia sedang mempersiapkan kehidupan di barzah dan lain sebagainya. Saya ingin selamat, saya ingin pulang kolbun salim ya Allah. Itu aja target. Saya pengen pulang kolbun salim. Udah, udahlah. Ya udah, yang orang menzalimi saya ikhlaskan. Engkau izinkan itu bagaimanapun terjadi. Mungkin saya pernah menzalimi orang dulu. Ini kisos buat saya. Itu ya. Anak misalkan berulah gini-gini, ya Allah, sedih sebenarnya. Tapi mungkin saya pernah menzalimi mama papa saya dulu gitu. Dibikin susah mereka. Sekarang saya dibalas dengan perilaku anak saya. Misal ya, ya udah saya terima kisos. Semoga engkau mengampuni itu gitu. Udah campil doakan gitu. Jadi kalau kita punya mentalitas seperti itu, dunia mau segila apapun di hadapan kita, kita penghadapan hatinya sama Allah Ta'ala. Tenang aja. Mau tetangga cuap-cuap gitu ya apa, tenang aja, tenang. Hati harus tenang. Karena mengingat Allah gitu. Nah, kita lanjutkan tentang Adam alaihissalam. Eh, ini informasi tambahan tentang di Al-Kahfi dikatakan ketika diperintahkan sujud, iblis tidak mau. Kemudian ada informasi begini disandingkan every single detail ya. Kalau kalau Al-Qur'an tuh soalnya setiap hurufnya itu keajaiban. Setiap hurufnya makanya berkahnya banyak. Jadi ada urutan tertentu dalam Al-Qur'an yang harus kita lihat dan ketika disuruh sujud iblis enggan terus kemudian diikuti dengan kata-kata dia termasuk golongan jin. Nah, itu ada informasi yang kita capture di situ. Keengganan iblis untuk sujud ada kaitannya karena dia termasuk golongan jin. Kenapa ya? Nah, kita lihat ayat lain yang melengkapi. Surat Al-A'raf ayat 12. Allah Ta'ala berfirman, apa yang menghalangimu? Ini menarik ya. Qurannya loncat nih, Al-Kahfi surat 18, terus tiba-tiba penjelasannya tuh di surat Al-A'raf tuh 12. Kan nggak runut tuh seolah-olah ya. Itu misteri tuh. Kenapa nggak Allah bikin aja cerita Adam di satu surat khusus gitu ya? Semua tentang Adam. Nggak begitu. Itu mah manusia bikinan. Karena ini kompleks. Ini Quran, ini sahabat-sahabat kitabullah yang akan berfungsi up to date, aktual sampai akhir zaman. Sekarang zaman internet. Mungkin di depan, kita nggak kebayang ya. Udah perjalanan antar galaksi, tahu nggak? Misal, ya nggak? Sekarang ke Mars aja udah nggak kebayang. Di zaman itu gimana tuh? Al-Quran masih up to date. Makanya desainnya kompleks. Nggak kayak narasi gitu ya, berurut. Nggak. Ini, makanya ini mukjizat terbesar Rasulullah SAW. Penjelasan tentang jin itu disimpan di ayat Al-A'raf ayat 12. Allah Ta'ala berfirman, apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud ketika aku menyuruhmu? Dia menjawab, aku lebih baik daripada dia.
engkau menciptakanku dari api. Jadi jin itu dari api. Sedang dia, Adam, yang raganya engkau ciptakan dari tanah. Nah, ini karakteristik api. Api itu cenderung ke atas, menjalar, cenderung tinggi. Manusia punya elemen api, jangan salah. Four element. Water, earth, fire, ya. Itu kalau kita tidak dirahmati Allah, bisa jadi kayak iblis. Sombongnya, ya ampun gitu ya. Gak mau. Dimarahin orang. Kamu nggak tahu aku siapa? Hmm. Pengen dihormati terus sama orang gitu. Pengen semua orang tuh ngebukain pintunya dia gitu. Pasang red carpet kalau perlu. Nunduk-nunduk gitu. Itu karakteristik api. Pengen meninggi. Nauzubillah min dzalik. Padahal itu bisa memakan dia tuh. Jadi hati-hati di sini Allah Ta'ala sebutkan karakteristik api yang bisa membuat manusia terjatuh. Sekarang kita lihat ayat lain, sahabat-sahabat, tentang iblis ini. Karena tadi dikatakan di ayat 50 surat Al-Kahfi bahwa dia seburuk-buruk pengganti Allah. Jadi dia dan keturunannya itu musuh bagi manusia. Musuh apa sih? Kenapa disebut musuh gitu? Musuh itu fungsi iblis memang untuk menguji keikhlasan orang. Iblis sendiri yang bilang tidak akan kecuali orang yang mukhlas. Orang yang ikhlas, ya mukhlasin, tidak tersentuh iblis. Gitu. Jadi semakin kita mukhlas, semakin kita ikhlas menghadapkan wajah hati kita sama Allah Ta'ala, semakin iblis nggak bisa menyentuhnya. Artinya, nah ayat ini bunyi kemudian surat Al-A'raf loncat nih ayat 16 sampai 17. Iblis ini bersumpah, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalangi mereka dari Siratul mustaqim. Ini yang kita sebut di setiap sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Iblis datang, udah. Saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Akhirnya apa? Engkau tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Artinya siratal mustaqim yang kita minta itu jalan kebersyukuran. Dan iblis datang depan, belakang, kiri, kanan. Dari depan tuh apa? Dia akan mempertakuti kita dengan masa depan. Kayak gimana nanti kalau nggak bisa bayar? Gimana nanti terus dipertakuti? Padahal yang hari ini makanan di depan itu nggak dikunyah dengan baik. Tempe masih ada, nasi masih ada. Terus iblis bilang, gimana minggu depan? Itu kerjaannya dia tuh. Hati-hati, jangan kepancing. Kalau kayak begitu istighfar. Astagfirullahaladzim. Auzubillahiminasyaitonirrajim gitu. Ya, berlindung kepada Allah Ta'ala dari godaannya. Kekhawatiran, was-was, itu bikin orang tidak bersyukur di poin itu, di titik itu. Coba perhatikan, arah depan, belakang, kiri, kanan, itu kan arah horizontal. Dunia banget tuh. Manusia mainnya horizontal terus sih kebanyakan. Padahal kita, we have wings to fly gitu. Iman, itu yang namanya iman, itu kita main di kolom vertikal. Namanya take the leap of faith gitu. Leap itu kan loncat. Dia mesti ngambil di sumbu Y gitu. Kalau kita mainnya horizontal tuh namanya ngesot ya. Selamanya pasti terjebak sama iblis. Begitu ada masalah yang kita pikir nih horizontal. Si dia bisa nggak ya, Min? Si dia tuh gitu. Lihatnya rekening ini, pinjaman ini, horizontal lagi. Allah nggak disebut gitu. Padahal itu arah yang bisa menyelamatkan kita dari ini makar si iblis. Kita nggak minta arah vertikal sih. Makanya kestarik-tarik terus ke depan, dibisikkan kekhawatiran. Dari ke belakang dia narik, dibisikkan, oh adalah kamu mau udah banyak dosanya, nggak mungkin bisa. Dibikin dia kecil hati. Diingatkan lagi trauma masa lalu, diikat. Udahlah kamu begini-begini. Tarik dia ke belakang. Atau ditiupkan suatu nostalgia, nostalgia masa lalu. Coba tuh kalau zaman dulu kayak gini. Tuh, membandingkan dengan masa lalu, dia juga happy jadinya di hari ini, di titik itu. Karena
Tiupan itu tadi mengatakan, coba dulu tuh kan, sekarang gimana caranya supaya manusia itu nggak bersyukur, itulah si iblis itu. Tarik dari kanan, ya hal-hal yang seolah-olah baik tapi sebenarnya enggak gitu. Tarik dari kiri kayak gitu-gitu. Gimana caranya manusia di titik itu nggak bersyukur? Kalau nggak bersyukur pasti lagi nggak zikir sama Allah. Pasti jelas. Karena illa bizikrillah tatmainul qulub. Kalau nggak berzikir, jelas hatinya gelisah, nggak akan happy. Dan dia coba menutupi dengan semua, dengan makan yang enak, nonton apa, binge watching gitu, terus supaya numbing gitu. Supaya nggak merasakan rasa sakit itu. Padahal bukan begitu solusinya. Wudhu, menggelar sejadah, duduk, zikir, sholat, itu. Kita kadang-kadang lupa hal-hal seperti itu. Ini sebagai sebuah kaitannya, dan kemudian in the end gitu sahabat-sahabat, perjalanan kita ini kan dari mautin yang dunia, dari alam kegelapan, kita akan naik. Alam barzah itu di alam malakut naik, terus ke mahsyar. Mahsyar tuh udah berat juga tuh katanya. Riwayatnya tuh sampai orang tuh menunggu. Yaumil mahsyar tuh kan ada rangkaian rangkaian di situ. Pertama, hari kebangkitan, Yaumil Ba'ats, di mana kata Rasulullah tuh ada hadis panjang mengerikan, ada 12 golongan manusia yang dihidupkan. Jadi raga kita dibangkitkan lagi di mautin mahsyar. Tapi, nah ada tapinya, bisa jadi lebih baik atau lebih buruk dibanding yang sekarang. So we can say goodbye sama muka ini, karena ini mungkin nggak akan kita lihat lagi bentuk kita yang seperti ini. Kenapa? Karena bentukan nanti kita penciptaan yang kedua raga itu disesuaikan dengan kondisi hati. Kalau dia baik, di sana makin makin cantik. Kalau dia jelek, itu hadisnya mengerikan. Ada yang dibangkitkan mukanya kayak unta gitu ya. Wah, macam-macam. Ada yang lidahnya panjang sampai ke lantai, sampai dia injak-injak sama orang. Aduh, macam-macam. Unimaginable. Yang mengerikan. Nanti baca hadisnya. I recommend it gitu. Jadi semua ditentukan oleh kehidupan dia ketika di dunia seperti apa, dia akan meraih itu, akan menuai itu. Kita akan menuai apa yang kita tanam gitu. Makanya kita ngeri, dunia ini mesti hati-hati, itu fungsi takwa. Hati-hati banget. Takwa itu kata Rasulullah seperti kita berjalan di penuh jalanan yang berduri, pelan-pelan gitu. Atau kayak ada ranjau gitu kiri kanan, kita nggak tahu which step yang kita salah, terus kemudian dia bisa meledak. Ya, mautin mahsyar itu berat, sahabat-sahabat. Di sana katanya di Padang itu orang tuh nunggu tuh nggak tahu, wah mungkin maybe ratusan tahun, aduh nggak tahu ordenya. Soalnya begini katanya, orang menunggu di zaman itu telanjang kata Rasulullah. Terus kata Aisyah, hah malu dong kita gitu ya, telanjang. Di saat itu orang bahkan nggak kepikiran malu, saking saking panik gitu, panik. Udah orang banyak banget. Boro-boro mau nemuin suamiku di mana. Di saat itu kata Rasulullah gentingnya sampai ibu tuh bisa tega ninggalin bayinya. Nggak kebayang kan? Kita di sini, oh bayi di segenting apa itu gitu. Dan kita akan menghadapi itu, sahabat-sahabat itu mesti kita mesti takut itu. Itu yang bikin kita terbangun di malam hari terus ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Istighfar kita tuh selamatkan, selamatkan ya Allah, selamatkan, selamatkan. Itu yang bikin kita tuh udahlah separah-parahnya dunia nggak ada apa-apa dibanding kegentingan yang aku hadapi nanti gitu. Jadi kita tegar gitu dalam menghadapi kehidupan. Itu makanya iman pada Allah selalu disandingkan dengan iman pada hari akhir. Ini hari-hari akhir ini yang berat yang kita harus siap-siap di sini. Kalau kita tempe di sini dikit kasih masalah dikit, ya, cengengan, ya itu berat nanti di sana. Kita harus punya membentuk sebuah karakter di mana ya Allah, apapun masalah sebesar apapun ya Allah, Engkau lebih besar dari itu. Kan kita nyebut Allahu Akbar setiap sholat. Katanya Allah Maha Besar. Tapi kadang masalah kita yang suka kita anggap lebih besar dibanding Allah. Kita mengecilkan Allah kok. Kalau jujur ya, buktinya apa? Banyak banyak khawatirnya gitu kehidupan. Kayak Allah nggak berkuasa gitu.
Bener nggak? Kita ragu kok sebenarnya sama Allah. Walaupun nyebut Allahu Akbar dalam sholat. Buktinya khawatir khawatir kehidupan nanti kita meragukan Allah. Kalau boleh jujur ya, nanti gimana ya? Wah, cina Allahu Akbar. Belum, baru di bibir. Tapi lumayan lah udah sholat. Bener nggak? Alhamdulillah. Jadi kita pengen supaya Allah mengucapkan, ya Allah, Engkau yang paling besar. Engkau maha kuasa. Engkau yang paling bisa kuandalkan. Aku bersender padamu. Engkau tidak pernah mengecewakanku. Pegang itu terus dan saksikan keajaiban-keajaiban akan terkuak dalam dunia ini. Kalau kita udah biasa akrab sama Allah Ta'ala di mahsyar, itu ada golongan yang dinaungi. Siapa yang menaungi Allah Ta'ala? Karena dia biasa bernaung sama Allah Ta'ala di dunia ini. Di sana dinaungi. Kalau orang lain kepanasan, nunggu, gitu dia tenang. Duduk, siul-siul. Sambil. Orang lain udah saking ya, padang mahsyar tuh ya, saking orang menunggu yaumil hisab, dihisabnya lama. Ada hadis mengatakan orang tenggelam di dalam keringatnya masing-masing. Nggak kebayang itu. Berapa lama itu orde tenggelam di keringatnya masing-masing. Nggak kebayang. Saking orang tersiksa gitu, merasa tersiksa menunggu itu sampai keluar cetusan, ya Allah udahlah, udah masukin aku aja ke neraka. Udah, ini nunggunya aja udah kayak begini katanya. Udahlah nggak usah hitung-hitungan, masukin aja sekalian ke neraka. Gitu. Auzubillah min dzalik. Ini hadis loh, ada ini riwayatnya. Ini informasi yang kita mesti jangan sepelekan informasi seperti ini. Betul-betul kita dalam keadaan yang genting ini sahabat-sahabat. Ini makanya kenapa para sahabat tuh nangis kerjaannya tiap hari. Tahu gentingnya. Nah, sekarang kita masih ada di mautin dunia. Ayo, semangat. Nggak ada telat. Selama masih ada nafas, taubat. Kembali sama Allah Ta'ala. Biasakan meminta perlindungan sama Allah Ta'ala. Kalau kita biasa terlindungi di dunia, di alam barzah, mahsyar, dan berikutnya, otomatis terlindungi. Jadi, alam-alam nanti, barzah, mahsyar, dan itu adalah kita menuai apa yang kita tanam di sini. Makanya dunia ini alam bercocok tanam. Istirahatnya menanti sana. Nggak apa-apa, kurang tidur. Makanya karakteristik orang bertobat itu melipat kasurnya, ya kan tidurnya tuh kurang. Kan dia tahu, aduh sayang waktuku gitu. Bangun, udah pengennya kalau hawa nafsu syahwat tidur lagi. Ada tuh karakteristik orang yang banyak tidur, itu hawa nafsu syahwat. Sayang tuh padahal sejam 2 jam dia bisa pakai zikir, dilebur semua. Nanti nyesel sahabat-sahabat kalau udah pindah ke alam barzah. Duh, kenapa ya dulu aku nggak kurang beribadah, kurang sabar. Itu ironi banget. That is the worst nightmare, I think. Penyesalan terhadap sesuatu yang udah terlambat. Yuk, mumpung belum terlambat nih. Masih ada nafas. Ayo, banyak-banyak zikir. Banyak-banyak sabar. Nah, kita berjalan. Surat Ibrahim, Alif Lam Ra. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab kami turunkan kepadamu supaya mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang. Kita sedang berjalan. Keluar yuk dari kegelapan hawa nafsu, dari kegelapan kemalasan, dari kegelapan pikiran yang membuat kita khawatir dalam kehidupan, tidak melihat kebesaran Tuhan di situ, yang membuat kita masam muka, tidak melihat bahwa kehidupan kita adalah sebuah keajaiban dan kita harus raih dengan semua semua kebersyukuran, dengan kesukacitaan gitu. Al-Quran pegang, ini adalah kitab yang bisa memandu kita minaz-zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya terang. Kenapa kegelapan? Karena disebutkan juga di sini, sahabat-sahabat, zulumati surat Al-Kahfi ayat 80 tadi. Dia, iblis itu seburuk-buruk pengganti bagi siapa? Walian. Iblis itu walian bagi orang-orang yang zolim. Jadi nyohib banget sama orang-orang zalim. Zolim itu apa? Yang tidak bertaubat. Zolim itu sama dengan zulumat, kegelapan. Jadi yang berkelindan di dalam kegelapan kehidupannya itu sohibnya iblis. Dalam kuasanya iblis. Nauzubillah min dzalik. Apa mau kita hidup dalam kegelapan hati begitu?
Walaupun secara dunia, wah kayaknya bling-bling ya, tapi hati gelap, nggak happy sahabat-sahabat. Banyak kok kejadian. Punya apa, kurang apa. Berakhir membunuh dirinya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Jadi apa yang kau cari dalam hidup? Mari kita berjalan meraih cahaya itu dan Allah memperkenalkan cahaya itu. Alhamdulillah sudah mau sholat tuh ada nur Islam namanya. Kalau kata Imam Tirmizi. Nur Islam tuh terletaknya di sodar. Dia mencahayai. Dengan nur Islam, orang udah mulai, ya Allah ini terserah engkau. Nah itu udah ada cahaya tuh. Tapi harus meningkat dari nur Islam jadi nur iman. Ya, karena di surat Al-Ankabut dan ada orang Badui berkata, aku sudah beriman. Kata Allah, jangan kamu belum beriman, tapi katakan kamu baru aslam, nah baru berserah diri, baru ada nur Islam. Nah, itu diantaranya. Oke, kita stop di sini untuk pengantar diskusi hari ini. Saya undang sahabat-sahabat untuk sharing atau mau bertanya juga boleh, silakan. Ya, langsung di unmute atau boleh kirim ke chat ini ya tentang topik kita hari ini. Ya, jadi satu ayat kelindannya dengan beberapa ayat lain gitu, tapi kita bisa lihat di sini betapa masifnya informasi yang Allah berikan di dalam setiap kosakata dalam kata kunci dalam Al-Qur'an. Ya, semoga ini bisa menjadikan kita lebih kuat dan lebih punya perspektif dalam kehidupan gitu. Yuk, silakan di unmute. Boleh, Mbak Dina? Ini udah siap nih kayaknya. Di mana nih Mbak Dina lagi nyetir? Ini suaranya belum ini the twins ya. Saya suka kebalik-balik gitu ya. Monggo monggo, Iya, silakan. Oh, lagi di mana, Mbak? lagi di jalan ini. Hmm, hati-hati parkir, Tim. melipir Udah dulu. kalau ya udah melipir ini Iya iya iya, gimana gimana? Ada yang mau di-share atau disampaikan. Iya, sampaikan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. terima kasih. Tadi kan dikatakan bahwa kita hidup di alam ini ya, di dunia ini sebenarnya adalah eh, persiapan lah gitu ya, atau kita menjalani satu satu pelatihan gitu ya, atau untuk menumbuhkan jiwa kita. Nah, bagaimana kita mengamati atau kita mendapatkan tanda begitu bahwa Hmm, apa yang kita jalankan itu adalah yang dikehendaki gitu oleh Allah hmm, Subhanahu wa taala gitu. hmm, Tapi tadi saya juga berpikir artinya itu pada apakah ketika kita sudah ikhlas gitu ya, itu adalah tanda gitu ya. Kadang kan kita itu galau, terus tapi kadang juga terus ada ikhlas, tapi terus galau lagi gitu kan. hmm. Nah, itu bagaimana itu ya Teh gitu untuk kan tadi ada bahagia, kemudian eh, kepedihan, itu kan memang bagian dari takdir kita ya untuk Ya. menumbuhkan jiwa kita gitu. Hmm, eh, Bagaimana kita mendapatkan apa ya sinyal gitu atau mendapatkan tanda bahwa ya itulah memang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala gitu. ya, 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 betul. Jadi memang kehendaknya dan izinnya dua hal yang berbeda. Takdir itu delicate. Dia punya percabangan. Ya, katakan kita ada satu titik, ada 5 pilihan. Pilihan itu sudah ada di Lauh Mahfuz. Jadi manusia itu nggak bisa, malaikat tidak bisa, nabi-nabi tidak bisa mengukirkan takdir, nggak bisa. It's already there. Disebutkan tinta ciptaan telah kering. Artinya di options pilihan-pilihannya udah ada tertulis. Hmm, hmm, Sekarang hmm, manusia tinggal pilih mau jalan yang mana. hmm, Nah, hmm, disebutkan di hadis lain, begitu hmm, misalkan ada jalan 1, 2, 3, 4, 5, dia pilih jalan ketiga. Berarti hmm, percabangan hmm, yang empat nggak akan dia hmm, lalui kan? hmm, Apa hmm, yang hmm, terjadi? Ada malaikat yang hapus,
Sampai Hmm. dikatakan aku bisa mendengarkan suara dia menghapus. Itu Hmm. di Hmm. pohon di Lauh Mahfuz. Hmm. Ada malaikat yang menghapuskan. Dan di sini Hmm. ada lagi cabang lagi, and so on and so forth. Kadang dia berkelindan tuh, nyambung lagi ke takdir yang tadinya. Nah, hebat sekali. Jadi manusia itu hanya beralih dari takdir yang Allah bikin dari satu ke yang lainnya. Tapi Cara artinya mengalihkannya, kelima-limanya kenapa? itu, kelima-limanya itu misalnya ya, tadi kan ada Ya, 5 opsi gitu ya. Kemudian yes. kita pilih opsi yang ketiga misalnya. Hmm. Yang ketiga itu pun sebenarnya itu adalah Izin takdir Allah, yang ya atas izin Allah ya. yes. Tapi yang mana yang dia kehendaki? Nah itu Siratul Oh. Mustaqim. Oh. Aku ada di Siratul Mustaqim, kata Allah. Begitu kita salah ngambil, jauh kan dari Siratul Mustaqim, kita akan menuai itu. Jauh dari Allah Ta'ala. Tapi dengan rahmatnya, dia akan beri cabang lagi untuk kembali ke Siratul Mustaqim, di mana dia berada. Di setiap saat. Hebat itu ininya. Ada percabangannya. Jadi kalau arteri itu kapiler, dia selalu ada menyambung gimana caranya si orang itu balik lagi ke Siratul Mustaqim. Karena di Siratul Mustaqim, Allah berada, kebahagiaan optimal orang tuh ada di Siratul Mustaqim. Yang lain nggak optimal. Pertumbuhan jiwa optimal tuh di Siratul Mustaqim. Cahaya yang paling optimal di Siratul Mustaqim. Lainnya kegelapan. Allah izinkan sebagai ujian. Dia mencari aku atau tidak. Dia izinkan, tapi mana jalan yang Allah kehendaki, itu yang kita minta dalam Siratul Mustaqim. Jadi yang Begitu. kita cari yang di mana Allah ada itu ya, Siratal Mustaqimnya Ya, itu ya. betul. Di mana Dengan Allah ada? dengan menyucikan dengan upaya-upaya penyucian itu ya, Jelas, tazkiyah ya. nafs itu ya. Tazkiyatun nafs. Makin kita bersih, makin Hmm, hijab qalbnya runtuh, hmm, 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 makin makin sensitif kita. hmm, Sesimpel hmm, ini, misalkan, aku punya duit nih, aku bisa pakai umroh, tapi kakakku sakit, misalkan ya. hmm, Hal hmm, kayak gitu tuh. hmm, Siratul hmm, mustaqimnya di mana ya Allah? Engkau ada di umroh atau ada di aku harus menolong kakakku yang sakit? hmm, Gitu. hmm, Dulu Imam Tirmizi sedih banget. Dia pengen belajar. Semua orang di zaman itu berguru keluar gitu cari. Ibunya sakit udah renta. Dia memilih untuk stay hmm, menemani hmm, ibunya. Itu hmm, Siratul Mustaqim dia ternyata. Apa yang hmm, terjadi di Siratul Mustaqim dia? Allah mengirim Khidir alaihissalam ngajarin dia tiap hari. Wow, Khidir alaihissalam Nabi. Ah, itu. Jadi Imam Tirmizi seperti itu. Nah, Allah yang sama yang mengirim Khidir buat seorang Tirmizi, sahabat-sahabat, itu masih Allah yang sama yang kita sujudi. Jangan sepelekan kemampuan dia. hmm, 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 Jangan sepele. Kita sering nyepelein sih, nauzubillah min dzalik. Kita mesti banyak istighfar. Makanya sering kecil hati dalam hidup. hmm, Karena hmm, kurang kurang pede sama Allah Ta'ala. hmm, hmm, hmm. Kurang begitu mengandal bahwa dia, ya itu tadi katanya Allahu Akbar. Kan lebih besar dari masalah sebesar apapun sih yang kita hadapi gitu. Lawang itu masalah dia yang bikin, pasti dia Ya, keluar. Ada kunci-kuncinya tuh keluar dari situ. Cuma kita kurang minta. Kurang serius mintanya. Angin-anginan gitu. Ya karena kurang mencari Allah. Tapi kan Allah panggil lagi. Nah, Siratul Mustaqim ini hints juga ya. Di mana dalam satu hari 24 jam Siratul Mustaqim pantengin awal waktu sholat. Itu Siratul Mustaqim. Allah ada di situ. Makanya Allah, hal yang paling Allah cintai di antaranya adalah sholat tepat waktu. Di awal waktu. Kejar, kalau perlu 5 menit sebelumnya udah siap. Itu adab seperti itu. Allah lihat, wow hambaku gitu ya. Kalau kita punya janjian sama presiden aja, wah setengah jam sebelumnya udah datang ke istana tuh. Protokolernya panjang misalkan. Ini janjian sama Rob semesta alam, suka hare-hare, gitu tuh, suka asal-asalan. Nah hal gitu, makanya kehidupan kita nggak banyak berubah, nggak banyak keajaiban dalam kehidupan karena kita tidak membuka akses itu gitu. Hidup tuh cuma yang itu tadi, ngesot tadi, depan, belakang, kiri, karena mainannya gitu aja. Padahal kita punya potensi besar jiwa kita. Keajaibannya banyak gitu. Nah itu, jadi mulailah. Yuk, awal waktu. Begitu azan, udah.
Kalaupun kita mau apa namanya membuat acara sehari, dipantengin, tenang waktu sholat aku harus ada di musola, harus ada di masjid, perjalanan nih misalkan ya. Soalnya aku mau menghadap Allah di situ. Wah, di situ direkalibrasi lagi tuh kehidupan kita. Antara waktu zuhur, asar, asar, maghrib itu diatur di situ. Dulu sahabat-sahabat perintah sholat tuh 50 kali Isra Mi'raj tuh. Kan Nabi Musa yang bilang, balik deh, nego gitu. Nggak akan kuat umatmu katanya. Itu dia punya pengalaman sama umatnya soalnya. Kalau 50 kali berarti setiap setengah jam gitu azan. Apa enggak? Ya kan? Nah, sekarang dengan 17 rakaat 5 waktu itu sudah memenuhi kalau, nah ini masalahnya, kalau sholatnya khusyuk, ihsan. Masalahnya kan suka ngelamun di dalam sholat, ya kan? Jadi sholat itu makanan buat jiwa tuh. Ada porsinya. Kayak sama lah kita punya sekian ribu kalori untuk memenuhi kebutuhan raga kita dalam satu hari. Jiwa tuh ada hitungannya kayak gitu. Dan itu dipenuhi dalam sholat 5 waktu yang 17 rakaat. Kalau sholatnya khusyuk. Kebanyakan sholatnya nggak khusyuk. Jadi si jiwa cuma makan 30% gitu. Kalau sering begitu dia kurus, malnutrisi dan lemah. Maka ditambahlah pakai sholat rawatib. Ada tuh Rasulullah siapa yang melakukan sholat rawatib 12 rakaat sehari, ada ganjarannya. Banyak. Silakan mau pilih sholat sunnah. Qobla subuh, sebelum subuh 2. Duha 2 sampai 8. Bahkan Rasulullah pernah melakukan sholat duha 12 rakaat karena beliau tidak sholat lail di malam hari. Ada tuh fenomena seperti itu. Zuhur mau 4 rakaat setelah sebelum atau 2 rakaat sebelum sesudahnya bisa. Asar 4 rakaat sebelumnya. Maghrib ada qobla maghrib. Mau ditambah kalau surat Al-Ghazali disebut ada namanya sholat awabin. Keutamaan tuh 6 rakaat setelah maghrib. Sambil nunggu Isya misalkan. Oh indah. Isya 4 rakaat sebelum tidur. Udah tuh jumlah-jumlah. Bahkan ada sufi yang biasa 50 rakaat sehari total. Karena dia pengen membalas 50 angka itu gitu. Nah, jadi banyaklah hal-hal kita bisa menempuh untuk kebaktian sama Allah Ta'ala lewat manapun sebisanya ya. Karena kita harus melihat ruang-ruang yang Allah berikan supaya tidak ngoyo gitu. Jadi itu kira-kira Mbak Dina, semoga bermanfaat, membantu. Iya, Siap, terima kasih Teh. iya hati-hati di jalan ya. Iya, Alhamdulillah. Ya, berikutnya mungkin masih ada waktu. Satu lagi mungkin. Silahkan langsung di unmute. Teh Yen Yen nih di Paris berapa derajat di sana? Aku di sini 1 derajat sekarang ya. Oh ini ada Ya, Mbak. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dingin nggak ngecek berapa derajat hari ini, tapi ya Masya Allah dingin banget. Udah mulai Tapi dingin ya? Mm-mm. ya, Kenapa? ini kebetulan semalam anak-anak ada nanya kepada saya Hmm. gitu ya tentang Ya, apa namanya diturunkannya Nabi Adam alaihissalam dari apa dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi gitu kan. yes. Tiba-tiba nyeletuk aja karena sorenya tuh apa namanya kita tuh ngobrolin yang tentang kenapa Allah menciptakan alam semesta karena ingin Hmm. dikenal gitu kan. Nah, terus Hmm. ternyata itu tuh menjadi apa namanya direnungkan gitu sama anak-anak itu sebelum tidur Hmm. tiba-tiba nyeletuk kan itu iblis ya yang apa namanya ngebisikin supaya makan buah itu Ya. katanya. Itu kok iblis dibolehin masuk sama Allah kata gitu. Masya Allah. Ya. Jadi saya tuh jadi teringat waktu yang apa namanya materi tentang taubat teh. Di Hmm. salah satu ayat itu di tafsirnya itu saya ada membaca yang ternyata ketika Nabi Adam memohon ampun kepada Allah itu Mhm. pun Allah yang mengilhamkan gitu kan. Di Yes. situ ditulis Allah ilhamkan dan kemudian sama Nabi Adam dijewantahkan dalam kata-kata berupa doa itu yang memohon ampun gitu. Hmm. Kemudian yang Hmm. tobatnya diterima dan selanjutnya gitu. Nah, itu Ya. saya ada apa namanya ada kepikiran gitu.
kenapa ini diilhamkannya kepada apa namanya, kepada Adam dan tidak diilhamkan kepada iblis gitu kan. Eh, Hmm. Terus saya pikir lagi, oh ya mungkin karena memang sejak awal kan skenarionya memang Nabi Adam alaihissalam yang harus diturunkan ke bawah dan menjalani perjalanan tobat itu gitu. Cuman Hmm. yang apa namanya, yang jadi concern saya adalah menjawab pertanyaan anak saya itu. Jadi mentransformasi penjelasan itu ke supaya dipahami sama anak-anak gitu. Hmm. Eh, saya nggak pengen mereka jadi overthinking dan apa gimana gitu. Pengennya saya tuh untuk saat ini is okay. Yang penting kalian tuh paham bahwa Allah itu maha pengasih dan maha penyayang gitu. Which is Hmm. the goodness, the badness, itu tuh semuanya rahmat dari Allah gitu. Jadi Hmm. uh, in other way, there's actually not there is no bad day in our life Ya, gitu. ya. Cuman ya kadang mereka apa namanya suka menggali lagi why. Saya takutnya saya sampai apa namanya, jangan sampai itu keluar dari mulut saya, can you ask, can you stop asking for a moment gitu, jangan sampai ada pertanyaan. Ya, Karena kan iya, saya dulu iya. digituin kan sama sama orang tua, sama nenek Ya, gitu ya. ya, ya, Malah ya, ya. disodorin nih apa namanya, berhenti nanya deh nih, dikasih uang buat jajan permen gitu kan, yang kayak Hmm. gitu. Hmm. 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 Saya Hmm. tuh nggak mau mematikan curiosity dari anak-anak gitu. Ya itu Iya, aja tuh yang betul, betul. Biarkan mereka bertanya gitu ya. Dan kadang-kadang kita sebagai orang tua suka stres sendiri karena seolah-olah punya kewajiban harus menjawab semuanya. Which is impossible. Kadang-kadang ajak mereka, iya apa ya nak ya, kita cari sama-sama yuk gitu. Kalaupun nggak ketemu, misalkan iya mama juga nggak tahu, jangan jangan gengsi untuk seperti itu. Tapi ajak mereka, kita doa yuk sama Allah supaya Allah kasih petunjuk gimana. Yang anak lihat, oh mamaku dekat banget ya sama Allah gitu. Jadi tanya-tanya terus dia sebagai zat yang hidup gitu, sebagai sesuatu Rob yang memang selalu selalu bersama kita gitu. Jadi begitulah. Jadi no pressure gitu ya. Nggak mungkin kita bisa jawab semuanya, tapi bagaimana cara kita membawa si anak untuk ayo kita cari sama-sama, itu pun sudah sesuatu yang yang baik gitu. Ya, gitu. Jadi misalkan ya kadang memang kita nggak tahu jawabannya gitu. Sekarang kita minta sama Allah yuk, semoga kita bisa dituntun gitu. And then kita mesti settle di sana bahwa bukan hal yang buruk gitu untuk mengatakan saya nggak tahu nak gitu. Bukan hal yang dan anak mesti tahu itu karena dia akan belajar. Kalau orang tuanya selalu bisa jawab, dia akan pressure sendiri bahwa dia harus jadi kayak orang tuanya bisa jawab semua. Enggak juga, dia akan lihat, ya ya mamaku nggak bisa jawab semua, so I'm fine gitu. Nggak bisa jawab, tapi kita cari solusi bersama-sama gitu. Hal seperti itu mungkin juga bisa membantu. Kayaknya, walau alam ya. ya, alhamdulillah tuh. Sama-sama. Ini ada dari chat nih Japri. Jadi berkaitan dengan sholat awal waktu. Ini anaknya masih kecil ya. Misalkan azan zuhur, anak masih makan, terus bayi nangis. Nah kalau kayak begitu-begitu Allah Maha tahu gitu ya. Kayak Allah Maha tahu ya. Kita pengen ini cuma anak ya nggak bisa ini dong. Kalau anak nangis, saya suka kadang sedih ya kalau misalkan lagi Idul Fitri itu kan, oh ya semua ini udah mulai sholat, si anak ditinggal aja gitu nangis dia nggak diangkat atau enggak. Kasihan itu anak lah mbok ya sholat sambil dekap dia gitu loh, kan anak kaget semua pada berdiri terus dia ditinggalin ibunya cuek gitu kayak pura-pura nggak denger anaknya nangis dan tarik-tarik ibunya tuh dia pengen ibunya gendong dia, aduh itu ambil anak dia nggak tahu itu dia pikir ibunya lemparin dia begitu. Ya ibadah tuh ya mestilah mesti mesti considerate gitu. Anak kan belum paham tentang itu. Sholat sambil gendong, aduh indah. Anak sambil digendong sambil sholat. Kadang duduk gitu ya, karena dia demam apa nggak bisa ngapa-ngapain. Allah mah tahu. Ya, jadi Islam tuh hebat. Makanya sholat bisa sambil duduk, bisa sambil berbaring, karena tahu kondisi kita dari saat ke saat beda-beda gitu. Kalaupun nggak, misalkan bapak-bapak nih ya, si bos lagi datang, meeting penting.
zuhur udah bunyi nih. Aduh, nggak bisa keluar, si bos lagi marah-marah lagi. Kondisi tidak memungkinkan. Atau teman sejawat yang lagi operasi. Nggak mungkin nih lagi operasi bedah otak. Terus tiba-tiba, ini azan, tinggalin dulu, orang bisa mati. Ada momen-momen dalam kehidupan, Allah Maha tahu kita nggak bisa keluar dari situ. Apa yang dilakukan di situ, sahabat-sahabat? Hadapkan wajah hati kita ya. Jadi kita dengar azan tuh, hati kan sampai, ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Itu doa di situ. Sekian detik, nanti aku akan menghadapmu. Allah lihat itu. Kepenghadapan hati kita itu loh masalahnya. Itu yang mahal. Itu yang mahal. Allah tahu mana yang menyambut hatinya mendengar azan. Allah tahu kondisinya belum memungkinkan. Nah, makanya sebisa mungkin kalau bisa di schedule operasinya jam berapa gitu ya. Sebisa mungkin waktu awal sholat nggak ada yang ganggu. Kita manage tuh, anak makannya ditarik ke sini. Jadi begitu waktu sholat datang, itu managerial skill kita. Tapi even so, dalam kehidupan kan nggak bisa semua bisa diatur seperti itu. Allah Maha tahu. Ya, so kita berhadapan dengan Zat yang Maha Kasih, sangat fleksibel gitu ya. Agama itu membebaskan kita dari kekhawatiran, dari hal-hal yang membebani hati gitu. Bukan untuk membebani, malah agama itu bikin kita enak sekali menjalani kehidupan. Begitu sahabat-sahabat, semoga bermanfaat nih kajian hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian ya. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita terus untuk mengilhamkan kita kepada hal-hal yang terbaik dalam kehidupan ini, sehingga kita meraih apa-apa yang Allah sudah siapkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Di akhir masa kita nanti, kita tidak akan menyesal sudah menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya. Hatur nuhun Teh. Iya, sama-sama Makasih ya Teni, Mbak Teresa. Ade. Satu Pamit dulu. shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.